Bab 101. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sebuah kota kecil bernama Pedro, di selatan kerajaan Immortal. Tidak ada sumber daya khusus di daerah ini. Itu bukan lokasi geografis yang penting, dan hanya ada satu produk khusus di sini. Pisang rasa stroberi. Selain itu, reaksi orang-orang terhadap pisang rasa stroberi negatif. Mengapa aku merasakan stroberi? Ketika makan pisang, aku lebih suka makan stroberi daripada pisang stroberi. Ini menjijikkan, karena pisang berwarna merah muda, dan sebagainya. Produk khusus tidak terjual dengan baik, sehingga tidak ada uang yang didapat. Tapi untuk Giant Guild, Pedro adalah tanah yang diberkati. Itu karena kehadiran Baron Vampir, monster boss yang melahirkan setiap 11 hari di Dungeon Pedro Castle. Baron Vampir menjatuhkan set aksesori vampir dan berbagai eliksir. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan jika Chris memutuskan untuk menjadi penguasa Pedro, karena Baron Vampir. Manusia, aku pasti akan bangkit lagi untuk membalas aib ini. Baron Vampir berteriak, ketika dia tertusuk hati dengan 3 pedang. Chris berkata sambil tersenyum, ya, jangan lupa untuk bangkit lagi. Kuak. Baron Vampir menghilang menjadi debu. Lalu, semua jenis item drop muncul di tempatnya berdiri. Di antara kekayaan adalah eliksir strength dan agility. Ada juga kalung vampir. Chris mengambil eliksir tanpa meminta izin dari anggota guild lainnya. Strength telah meningkat secara permanen sebesar +3. Agility telah meningkat secara permanen sebesar +3. 10 poin stat diperoleh dengan setiap level naik. Itu sama dengan mendapatkan 1 level, jika dia minum 3 eliksir dari Baron Vampir. Bagi Chris, nilai potion itu tinggi. Karena, pada level 290, Chris harus menghabiskan 2 minggu berburu, hanya untuk mendapatkan 1 level. Chris senang setelah minum obat mujarab dan mengambil kalung vampir. Baik, dengan ini, set aksesoris vampir selesai. Selamat, Chris. Kamu sekarang lebih kuat. Anggota guild yang berpartisipasi dalam raid dengan Chris bertepuk tangan. Chris mendorong mereka. Tingkat dropnya bagus dan Baron Vampir akan terus muncul di sini. Jadi, kamu akan mendapatkan aksesori vampir juga. Memiliki kekuatan baru. Ya. Agar guild dengan 530 anggota dikontrol dengan baik, diperlukan hierarki yang ketat. Sementara guild kecil memiliki suasana seperti keluarga, Giant Guild lebih dekat dengan pasukan. Itu memiliki sistem kepatuhan mutlak kepada orang-orang di atas mereka. Sistem ini sangat efisien, sehingga guild berkembang dari hari ke hari. Setelah menyelesaikan serangan Baron Vampir, para eksekutif berkumpul di tempat untuk jamuan makan, menerima whisper dari orang-orang mereka. Inilah isi whisper itu. Seseorang yang diyakini pengrajin yang tidak dikenal, ditemukan di Winston. Ketika Chris minum anggurnya, pesan whisper itu disampaikan kepada eksekutif senior Bug 5, yang mengatur konten dan melaporkannya kepada Chris. Pengrajin yang tidak dikenal itu ditemukan di Winston. Namun, sepertinya, pengrajin yang tidak dikenal telah bergabung dengan Sedekah Guild. Petik 2. Sedekah Guild. Mata Chris berkedut. Dia gemetaran. Guild Sedekah adalah guild yang mendominasi MMORPG LTS yang paling populer di dunia, sebelum Satisfy diluncurkan. Mereka kecil, tapi menciptakan segudang legenda. Dan Giant Guild adalah salah satu kambing hitam legendaris mereka. Alasan mengapa Giant Guild yang pernah dianggap sebagai salah satu dari 5 kekuatan teratas LT, pergi begitu Satisfy dirilis, dapat dikaitkan dengan Guild Sedekah. Satisfy menjadi game yang melampaui LTS. Jadi, keputusan cepat Giant Guild benar. Tapi, kebanggaan Giant Guild sebenarnya telah dihancurkan oleh Sedekah Guild. Orang-orang sialan itu. Aku mulai sering mendengar nama mereka di Satisfy. Chris gemetar. Kenangan tentang berkali-kali ia dipukuli oleh Guild Sedekah, masih jelas di kepalanya. Namun, dia tidak bisa tinggal diam, ketika pengrajin yang tidak dikenal itu dibawa pergi. Kirim Aselas, Mihara, dan Zirkan. Perintah mereka untuk benar-benar menekan Guild Sedekah, sampai mereka melepaskan pengrajin yang tidak dikenal. Ketiga orang itu pada saat bersamaan. Bukankah ini terlalu banyak? Para eksekutif gelisah. 3 orang yang dinamai Chris, adalah bagian dari 5 kapten dari Giant Guild, masing-masing memimpin 100 anggota guild. Fakta jika mereka dikirim. Berarti, jika 300 tentara akan dikirim ke Winston. Tapi, bukankah Sedekah Guild memiliki kurang dari 20 anggota? Ini seperti menggunakan pedang untuk mengejar ayam atau sapi. Giant Guild memiliki 11 eksekutif, termasuk 5 kapten. 6 dari mereka telah bersama sejak masa LTS, tapi 5 dari mereka hanya dari Satisfy. Kelima orang dari Satisfy adalah masalahnya. Mereka hanya mendengar desas-desus tentang Guild Sedekah dan mereka mengabaikan Guild Sedekah. Karena, mereka tidak memiliki pengalaman dengan kekuatan mereka. Chris menertawakan mereka. Ayam, sapi, apakah kamu membandingkan Guild Sedekah dengan ternak belaka? Kukuk, kamu belum mengetahuinya. Orang-orang itu adalah naga. Mereka mungkin meringkuk sekarang, tapi mereka dapat naik kapan saja. Chris memiliki lebih dari 100 bentrokan dengan Guild Sedekah. Jadi, dia mengenal mereka lebih baik daripada orang lain. Kekuatan mereka tak terukur. Posisi mereka saat ini mungkin berbeda dari LTS, tapi Chris tidak punya niat untuk ceroboh. Kirim ketiganya, apapun yang terjadi.
Singkirkan pintu-pintu naga itu. Petik 2. Dia akan menginjak mereka sekuat mungkin. Sampai hari ini, itu adalah hari keempat setelah Grid bergabung dengan Sedekah Guild. Selama periode waktu yang singkat itu, Grid melakukan hal-hal hebat. Seperti, meningkatkan senjata anggota Guild dan membuat tombak unik untuk Pon. Hari ini, Guild Sedekah memutuskan orang kedua yang membuat Grid item. Dia adalah anak laki-laki bernama Ibelin. Dia baru berusia 16 tahun, tapi dia adalah anak laki-laki yang menjanjikan yang menempati posisi ketiga dalam top ranker kelasnya. Ibelin memiliki potensi untuk menjadi saingan Regas. Jadi, mereka menantikan pertumbuhannya. Dan Grid ditugaskan untuk membuat pedang untuk bocah itu. Namun, itu bukan pedang biasa, melainkan sebuah pedang sihir api. Flamberge adalah pedang yang memiliki penampilan seperti gelombang. Itu adalah senjata kejam yang merobek daging musuh, karena sifat dari bentuknya. Sangat sulit untuk menempa pedang dengan menjadi bentuk gelombang. Mari kita mulai dulu dengan penempaan. Penempaan adalah tugas yang membuat logam menjadi bentuk padat, dengan mengetuknya dengan palu. Logamnya mengeras, tergantung pada seberapa baik palu itu. Ketika logam itu ditempa, itu menjadi semakin sulit untuk dibentuk. Penampilan Flamberge yang kompleks. Berarti, hampir mustahil untuk memaksimalkan proses penempaan. Lalu, apakah mudah untuk meredakannya setelah penempaan? Bukan itu masalahnya. Tempering pasti akan mengubah bentuk. Karena itu, forging dan tempering harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Untuk alasan di atas, Blacksmith biasa menyerah setengah jalan saat membuat Flamberge. Bagaimanapun juga, karakteristik Flamberge ada dalam bentuknya. Sehingga, mereka fokus pada bentuknya daripada tempering. Ini juga alasan, mengapa jarang melihat Flamberge di atas peringkat epik. Bilah yang tidak bisa ditempur dengan benar, dan kurang tahan lama. Sebagian besar Flamberge yang beredar di pasaran, adalah peringkat normal atau rare. Flamberge di atas peringkat epik hanya diperoleh dari monster. Tapi, Grid tidak ingin melihat peringkat normal atau rare. Dia perlu membuat setidaknya peringkat epik untuk menghasilkan uang. Konten iklan. Status window. Nama. Grid. Kelas. Pakmas Descendants. Level. 97. 140.090 per 5.531.200. Title. Who Become a Legend, First Unique Item Creator, Only Who Create Legendary Item, Night Slayer, Apostle of Justice. Health. 9.016 per 9.016. Mana. 819 per 819. Strength. 824. Stamina. 572. Agility. 257. Intelligence. 279. Flexibility. 904. Perseverance. 273. Composure. 204. Indomitable. 230. Dignity. 204. Insight. 204. Courage. 148. Stats point, 0. Berat, 15.508 per 21.940. Kelas, Pakmas Descendants. Asteris peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asteris kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asteris semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. Title, Who Become a Legend. Asteris kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asteris kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asteris mudah diakui. Title, First Unique Item Creator. Asteris Flexibility plus 200. Title, Only Who Create Legendary Item. Asteris Flexibility plus 350. Title, Night Slayer. Asteris Stamina plus 100. Asteris Strength plus 30. Title, Apostle of Justice. Asteris semua statistik plus 10. Asteris Courage of Unbreakable Justice. Ketika dikombinasikan dengan efek title, fleksibilitiku sekarang mendekati 1500. Advance Blacksmith Mastery milik Han hanya di level 2. Grid hidup dengan Han selama berbulan-bulan. Sehingga dia menduga, jika level flexibility untuk Advance Blacksmith Mastery level 2 adalah sekitar 500 sampai 600. Mempertimbangkan reputasi Han sebagai blacksmith terbaik di utara, Grid memiliki sekitar 3 kali flexibility blacksmith terbesar. Oleh karena itu, Grid yakin dengan kemampuannya untuk melakukan tempering pada Flamberge. Aku akan membuatnya dengan tanganku sendiri. Flamberge kuat yang belum pernah dibuat sebelumnya. Keyakinan Grid meningkat ke galaksi Andromeda, dan tidak berniat kembali ke bumi. Hai. Mengintip. Kyo. Kuajak. Regas sedang terburu-buru untuk menemukan petunjuk tentang pencuri yang mencuri perisai Grid. Dia mengurus semua binatang dan monster yang menghalangi jalannya, menyebabkan angin berdarah mengikuti jalannya. Taekwon Master Regas. Dia disebut yang terkuat di masa LTS. Dan kekuatannya, yang sekarang mewakili Guild Sedekah, melampaui konsep top ranker.
Bahkan Jisuka yang memiliki unifit ranking tertinggi di guild, tidak bisa mengalahkan Regas. Pertarungan Regas sudah tidak terhitung. Dia adalah orang yang menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Tidak ada orang yang tidak tahu reputasinya. Tidak ada orang yang berani bertengkar dengannya. Tapi sekarang juga. Hei, Regas, bukankah ini waktu yang sangat lama? Mihara, salah satu dari 5 kapten dari Giant Guild dan yang mengaku sebagai rival Regas di LTS, memblokir jalan Regas. Aku sangat senang bertarung denganmu lagi, sampai kepalaku berputar seperti orang gila. Kukukuk. Mihara adalah Magic Swordsman peringkat 19 di unifit ranking. Sebagai seseorang yang menguasai pedang dan sihir dengan sempurna, dia bisa mengatasi Swordsman dengan pedang dan mage dengan sihir. Tapi, dia menggunakan sihir dan pedang sejak awal, karena lawannya adalah Regas. Mengintip, Seokeok. Dia memanggil 3 pilar api pada saat yang sama, sambil memblokir jalan Regas dengan pedang. Mihara bersemangat, ketika dia melihat darah mengalir dari dada Regas. Kuahahahat, Regas, kamu lemah, dibandingkan dengan saat di LTS. Pria yang dulunya disebut terkuat, terlihat sangat sedih. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Regas nyaris tidak menghindari pilar api, dan diam-diam menyeka darah dari dadanya. Kemudian, dia bertanya pada Mihara, yang sudah mulai mengucapkan mantra lagi. Kamu siapa? Petik 2 tanda seru Petik 2. Mihara dikejutkan oleh pertanyaan tak terduga, dan tidak bisa menyelesaikan mantranya. Dia berteriak dengan marah. Kamu tidak ingat aku, sialan. Tidak. Dia gemetar karena marah. Regas tidak melewatkan celah ini dan menggali ke sisinya. Kepalan tangannya yang keras, menyebabkan penglihatan Mihara bergeser ke arah langit. Piok. Keok. Regas membungkuk pada Mihara, yang jatuh dari pukulan tak terduga. Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi, terima kasih telah menjadi lawanku. Aku akan bisa tumbuh lebih kuat, setelah bertarung denganmu. Sekarang, berdiri, dan berkonsentrasi. Kamu. Selama waktu Regas bertemu Mihara, Jisuka dan Toban bergerak dengan 8 anggota guild. Mereka akan menyerang Basilis, Raja Padang Pasir dan apa yang disebut naga tanpa sayap. Basilis memiliki sihir membatu kelas atas. Orang-orang yang berpartisipasi dalam serangan itu, sekarang memiliki setidaknya 60% resistensi terhadap petrifikasi. Namun, mereka terkejut, ketika sihir yang digunakan untuk membekukan kaki mereka, muncul dari langit. Seorang player yang dapat menggunakan sihir ini. Mage Aselas menghadapi party yang kebingungan itu. Apakah hanya kakimu yang menegang? Ini, keahlianku adalah sihir membatu, tapi waktunya tidak bagus. Jika demikian, lebih baik jika kamu tidak bisa pergi dari sini. Aselas memberi sinyal. 200 player muncul dari sisi jauh dari bukit-bukit gurun. Kalian apa? Toban berteriak, dan Aselas menjelaskan dengan wajah tanpa ekspresi. Giant Guild, serahkan pengrajin yang tidak dikenal itu. Kamu akan terus mati, dan tidak akan bisa memainkan permainan dengan benar, sampai kamu mengeluarkannya dari guildmu. Dungeon di pinggiran Winston. Pon memegang tombak Gale pada monster di Dungeon, ketika pedang terbang ke arahnya. Kaang. Cook. Pon memblokir pedang dengan tombaknya, tapi dia tidak bisa menahan erangan, karena beban yang tidak terduga. Dia terkejut, melihat pemilik pedang muncul dari kegelapan. Sirkan. Pon mengenalnya dengan baik. Dia adalah lawan yang berkompetisi dengannya, lebih dari 100 kali selama LTS. Sudah lama, Pon. Di LTS, peringkat Sirkan adalah keempat. Dia adalah pemain terbaik setelah Regas, Jisuka, dan Pon. Lalu bagaimana dengan sekarang? Sirkan berada di peringkat ke-11 pada unifit ranking Satisfy. Tentu saja, dia lebih tinggi dari Pon, Regas, dan Jisuka. Sirkan mengarahkan pedangnya ke Pon. Kamu harus bermain denganku di sini, sebentar. Fakta jika dia muncul di hadapanku. Berarti, anggota guild yang lain. Pon memprovokasi Sirkan. Apakah kamu masih membuang-buang waktu, di bawah Chris yang tidak kompeten itu? Sirkan tertawa. Guildmaster telah tumbuh melampaui harapanku. Apakah kamu tidak tahu? Dia telah melampaui dirimu di masa lalu. Sungguh bermanfaat melayani dia. Petik 2. C. Pria tua ini terlihat bahagia. Oke, aku akan menjatuhkanmu dulu. Sama seperti di masa lalu. Pada saat yang sama, bengkel Han. Seperti itulah Grid. Ibelin menyaksikan Grid membuat pedang, dan kewalahan oleh kekuatan yang biasanya tidak terlihat dari Grid, ketika dia berdiri di depan tungku. Ibelin tidak ingin mengganggunya, dan diam-diam meninggalkan bengkel. Kemudian, dia melihat lebih dari selusin player mengenakan tanda guild dari tongkat emas, mendekati bengkel. Giant Guild. Pada saat itu, pemberitahuan darurat muncul di jendela obrolan guild. Giant Guild sengaja menyerang guild kita. Semua personel bebas harus memprioritaskan untuk melindungi Grid. Heh. Mata Ibelin terbelalak, saat dia mengeluarkan flambergenya. Kemudian, dia berdiri di depan pintu bengkel dan tertawa. Bukankah ini cukup menarik?